Halo semuanya, pada video kali ini Zella, Sabrina, dan Konita akan memandu kalian nih dalam menjelajahi Personality Psychology, Understanding 5 Major Perspectives. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 perspektif besar dalam psikologi kepribadian, mulai dari psikodinamik hingga pembelajaran kognitif sosial, dalam bentuk mind map yang ringkas dan mudah dipahami. Tujuan video ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana masing-masing teori memandang kepribadian manusia. Sekarang kita masuk ke peta utama, Theoretical Perspectives in Personality Psychology. Mind map ini menunjukkan 5 perspektif besar yang menjadi dasar dalam memahami kepribadian manusia. Pertama, psikodinamik yang menjelaskan kepribadian lewat dorongan dan konflik bawah sadar. Kedua, humanistik eksistensial yang menekankan potensi kebebasan dan makna hidup. Ketiga, disposisional yang fokus pada trait atau sifat-sifat yang stabil. Keempat, biologis evolusioner yang melihat pengaruh gen, biologi, dan adaptasi evolusi. Yang terakhir, pembelajaran kognitif sosial yang menyoroti peran pengalaman, observasi, dan proses berpikir. Yuk kita kepoin satu-satu. Pada perspektif psikodinamik, kepribadian manusia dianggap terbentuk terutama oleh proses ketidaksadaran, konflik internal, dan pengalaman masa kecil. Perilaku yang tampak sesungguhnya hanyalah puncak gunung es dari dinamika bawah sadar. Manusia digerakkan oleh dorongan biologis dan ego berusaha menyeimbangkan melalui berbagai mekanisme intrapsikis. Nah, konsep kunci psikodinamik mencakup id, ego, superego sebagai struktur utama kepribadian. Terdapat pula berbagai mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan sublimasi untuk meredakan kecemasan. Perkembangan kepribadian berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi lingkungan sosial. Freud juga menjelaskan terhadap perkembangan psikoseksual yang bila terganggu dapat menyebabkan fiksasi. Baik, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari psikodinamik. Yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh utama psikoanalisis. Ia memperkenalkan teori pikiran bawah sadar dan model topografi pikiran. Selain itu, Freud mengembangkan struktur kepribadian id, ego, dan superego menjadi dasar pemikiran psikodinamik modern. Yang kedua ada Karen Horney. Karen Horney mengkritik pandangan Freud yang terlalu menekankan seksualitas. Menurutnya, kecemasan dasar muncul dari hubungan yang tidak aman dengan orang tua. Ia juga memperkenalkan 3 gaya coping, yaitu moving toward, moving against, dan moving away, yang menggambarkan cara individu merespon rasa tidak aman. Lalu yang ketiga ada Carl Jung. Carl Jung mengembangkan analytical psychology dan memperkenalkan konsep kolektif, unconscious, serta archetype, yang juga menjelaskan simbolisme, mimpi, dan pentingnya spiritualitas. Pemikiran yang menjadi dasar bagi banyak teori kepribadian modern termasuk tipologi seperti MBTI. Lalu yang keempat ada Alfred Adler, mendirikan individual psychology dengan fokus pada tujuan hidup dan konteks sosial. Ia memandang manusia sebagai makhluk yang aktif, kreatif, dan terus berusaha mengatasi perasaan inferior. Konsep social interest menjadi salah satu ciri penting kepribadian sehat dalam teorinya. Lalu yang kelima ada Erik Erikson. Erik Erikson menggeser fokus psikodinamik dari konflik biologis ke konflik psikososial. Ia mengembangkan 8 tahap perkembangan yang berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Teorinya banyak digunakan dalam pendidikan dan konseling, terutama untuk memahami perkembangan identitas. Lalu selanjutnya ada Erich Fromm. Erich Fromm menggabungkan psikoanalisis dengan humanisme dan sosiologi. Ia melihat bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial modern seperti konsumerisme dan isolasi. Menurut Fromm, kesehatan mental tercapai ketika seseorang mampu mencintai, berkembang, dan hidup secara produktif. Lalu selanjutnya yaitu humanistis dan eksistensial. Pada perspektif humanistik dan eksistensial, manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang secara alami baik, memiliki potensi untuk bertumbuh dan mampu menentukan makna hidupnya. Individu dipahami sebagai makhluk sadar yang terus mencari keaslian diri serta pertumbuhan personal. Konsep penting dalam pendekatan ini meliputi self-concept, aktualisasi diri, dan pentingnya pengalaman subjektif sebagai dasar pengalaman diri. Selain itu, pendekatan ini menekankan kebebasan pribadi serta bertanggung jawab individu dalam membuat pilihan hidup. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers, mencetuskan pendekatan berpusat pada klien dengan penekanan pada empati dan unconditional positive pleasures. Lalu yang kedua ada Abraham Maslow, memperkenalkan hierarki kebutuhan dengan aktualisasi diri sebagai puncaknya. Sementara itu ada Rollo May, mencoroti peran kebebasan, kecemasan, dan pencarian makna dalam pengalaman manusia. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan disposisional. Pendekatan disposisional dalam psikologi kepribadian berangkat dari satu asumsi utama, yaitu bahwa setiap manusia memiliki sifat atau traits yang stabil dari waktu ke waktu, konsisten di berbagai situasi, berbeda pada tiap individu, serta mampu memprediksi perilaku. Pendekatan ini juga percaya bahwa sifat-sifat tersebut memiliki dasar biologis dan dapat diukur secara ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara sistematis. Nah, kunci utama dari pendekatan disposisional adalah bahwa perilaku manusia sebagian
besar dipengaruhi oleh sifat kepribadian yang menetap. Artinya, bagaimana seseorang bertindak, merespons, atau mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh pola sifat yang melekat pada dirinya. Di sini ada beberapa tokoh penting dalam pendekatan ini. Yang pertama itu ada Gordon Allport yang memperkenalkan 3 jenis sifat. Yang pertama itu ada traits cardinal, yaitu yang sangat dominan dalam diri seseorang. Yang kedua itu traits sentral, yaitu yang menjadi ciri khas utama. Dan yang terakhir itu tuh traits sekunder, yaitu yang hanya muncul pada situasi tertentu. Selanjutnya, tokoh disposisional modern dalam pendekatan ini adalah Costa dan McCrae yang mengembangkan model kepribadian paling terkenal hingga saat ini, yaitu Big Five Personality Traits atau OSIAN, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. Secara keseluruhan, pendekatan disposisional membantu kita memahami bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang berubah-ubah setiap hari, tetapi sebuah pola sifat yang relatif menetap, dapat diukur, dan berperan besar dalam mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, pendekatan biologis evolusioner. Pendekatan biologis evolusioner dalam psikologi kepribadian berlandaskan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, mekanisme biologis, serta proses kerja sistem saraf dan struktur otak. Perspektif ini menegaskan bahwa karakteristik kepribadian tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses biologis yang berlangsung secara konsisten dalam diri individu. Selain itu, pendekatan ini juga melihat bahwa kepribadian dan perilaku manusia berkembang melalui proses seleksi alam. Artinya, sifat-sifat tertentu bertahan dan diwariskan dari generasi ke generasi karena sifat tersebut memberikan manfaat adaptif baik untuk bertahan hidup maupun untuk bereproduksi. Namun, pendekatan ini tidak mengabaikan peran lingkungan, melainkan menekankan bahwa kepribadian muncul dari interaksi antara dasar biologis dan pengalaman hidup. Nah, kunci utama dari pendekatan biologis evolusioner yaitu adalah bahwa perilaku manusia muncul dari mekanisme biologis dan adaptasi evolusioner yang terbentuk untuk membantu manusia menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Hans Eysenck. Ia menjelaskan bahwa perbedaan kepribadian terutama dipengaruhi oleh sistem saraf dan faktor genetik. Menurutnya, karakter seperti introversi, ekstroversi, atau tingkat neurotisisme memiliki dasar biologis yang dapat dijelaskan melalui respons sistem saraf seseorang. Nah, secara keseluruhan, pendekatan biologis evolusioner ini tuh membantu kita memahami bahwa kepribadian bukan hanya soal pengalaman atau lingkungan, tapi juga berakar kuat pada proses biologis dan sejarah evolusi manusia. Oke guys, kita masuk ke penjelajahan berikutnya ya, yakni pembelajaran kognitif sosial. Perspektif pembelajaran kognitif sosial berangkat dari asumsi bahwa perilaku manusia dibentuk oleh proses pembelajaran dan pengalaman belajar. Belajar tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Dalam pandangan ini, kepribadian dipahami sebagai pola perilaku yang relatif stabil yang muncul dari kombinasi antara proses belajar dan proses kognitif. Dalam perspektif ini, terdapat konsep kunci. Yang pertama, operan conditioning, yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement adalah penguatan yang membuat perilaku lebih mungkin muncul kembali, sedangkan punishment kebalikan dari reinforcement. Ada juga shaping, yaitu membangun perilaku kompleks secara bertahap lewat penguatan kecil. Selain itu, manusia belajar melalui observational learning atau modeling dengan meniru perilaku orang lain. Komponen penting lainnya adalah self-efficiency, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan menghadapi situasi. Tokoh yang berkontribusi dalam perspektif ini, yang pertama ada B.F. Skinner yang menekan pada operant conditioning, perilaku dibentuk lewat reinforcement dan punishment. Yang kedua ada Albert Bandura yang menekan modeling dan self-efficiency. Kalau kita lihat peta ini, yang paling menarik adalah bagaimana setiap perspektif saling terhubung. Di bagian atas, psikodinamik dan humanistik eksistensial digambarkan sebagai dua pendekatan yang sering berlawanan. Satu fokus pada konflik tak sadar, satu lagi pada pertumbuhan dan makna hidup. Hubungannya seperti tarik-menarik antara sisi gelap dan sisi positif manusia. Di bawah, biologis evolusioner terhubung kuat dengan disposisional karena banyak trait yang tanpa stabil diyakini punya dasar biologis. Jadi, keduanya saling menguatkan dalam menjelaskan bagaimana pola kepribadian bisa bertahan dari waktu ke waktu. Sementara pembelajaran kognitif sosial menghubungkan semuanya lewat gagasan bahwa lingkungan, pengalaman, dan cara kita berpikir ikut membentuk perilaku. Perspektif ini menunjukkan bahwa stabilnya perilaku bukan cuma soal sifat atau biologi, tapi juga bagaimana kita belajar dan memaknai pengalaman. Peta ini bikin jelas, tiap perspektif punya fokus berbeda, tapi semuanya nyambung dan saling melengkapi.
No single theory explains us perfectly, but together they help us understand what it means to be human. Bye-bye!